Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan daur asam trikarboksilat dan pernafasan. Nama kelompok terdiri dari Isma Khairunisa, Nurul Aulia Makfiroh, Rima Juniarti, Rizky Rahayu Ningsih. Kelas reguler 2 19A. Daur asam trikarboksilat adalah piruvat diubah menjadi asam laktat, etanol, dan sebagian asetat. Asetat khususnya asetil koenzim A dapat diolah lebih lanjut dalam suatu proses siklis yang disebut lingkaran trikarboksilat. Ini adalah contoh lingkaran trikarboksilat. Tahap daur trikarboksilat. Fase pertama, terurainya asam piruvat terlebih dahulu atas karbon dioksida dan suatu zat yang mempunyai atom C atau asetat. Senyawa kemudian bersatu dengan koenzim A menjadi asetil koenzim A. Fase kedua, bersatunya asam oksaloasetat dengan asetil koenzim A sehingga tersusun asam sitrat. Oksidasi asam piruvat. Apabila ada oksigen asam piruvat masuk ke dalam mitokondria, 2 asam piruvat akan mengalami oksidasi dekarboksilasi menjadi asetil-CoA. 3 dalam reaksi ini yaitu menghasilkan NADH kedua untuk 1 mol glukosa 2 mol NADH 2 kali 3 ATP, ketiga enzim piruvat dehidrogenase kompleks, keempat dihambat oleh hasil reaksinya dan lain-lain, kelima kekurangan vitamin B1 juga menghambat reaksi ini. Struktur mitokondria. Mitokondria terdapat dalam semua sel, hanya jumlah bervariasi dari beberapa ratus hingga beberapa ribu. Mitokondria berbentuk bulat, panjang dengan berbagai ukuran, mempunyai membran ganda yaitu membran luar dan membran dalam. Membran luar yang licin dan membran dalam membentuk lipatan-lipatan yang disebut kristase, yang di dalamnya terdapat enzim-enzim oksidase. Ini adalah gambar mitokondria. Fungsi mitokondria dikenal sebagai pabrik energi sel, karena mitokondria selama proses penghancuran. Fungsi penting mitokondria adalah menerima substrat atau metabolisme energi, seperti asam lemak, piruvat, kerangka karbon, dan asam amino, dari sitoplasma dan menghancurkan secara oksidatif bahan-bahan tersebut menjadi CO2 dan H2O dan menghasilkan ATP. Pengubahan piruvat menjadi asam CoA. Langkah pertama yang dilakukan adalah membawa piruvat dari sitoplasma ke dalam matriks mitokondria. Tugas ini dilakukan oleh suatu pengemban khas yang mengikat piruvat serta hidrogen dalam sitoplasma dan membebaskannya di dalam mitokondria. Piruvat juga dapat dibawa ke dalam mitokondria sebagai penukar dari ion-ion hidroksil atau sitrat. Kemudian, piruvat dioksidasi dan dekarboksilasi untuk membentuk asetil-CoA. Reaksi ini memerlukan suatu kompleks dari kegiatan enzim yang berbeda dan dikendalikan oleh enzim lain. Apabila ada oksigen, asam piruvat masuk ke dalam mitokondria. Asam piruvat akan mengalami oksidase dekarboksilasi menjadi asetil-CoA. Dalam reaksi ini menghasilkan NADH. Untuk 1 mol glukosa 2 mol NADH setara dengan 2 kali 3 ATP. Enzim piruvat dehidrogenase kompleks dihambat oleh reaksinya dan lain-lain. Kekurangan vitamin B1 memperlambat reaksi ini. Urutan prosesnya adalah sebagai berikut. Asam piruvat yang terbentuk pada tahap glikolisis akan melepaskan gugus karboksilat CO-. Gugus tersebut akan diubah menjadi CO2. Sisa atom C dalam bentuk CH3CO- akan mentransfer kelebihan elektronnya pada molekul NAD+ menjadi NADH. Untuk CH3CO- akan diubah menjadi asam asetat. Asam asetat akan berikatan dengan koenzim A membentuk asetil koenzim A atau asetil CoA. Daur TCA Krebs, TCA cycle atau siklus asam sitrat.
Siklus Krebs adalah sederetan jenjang reaksi metabolisme pernapasan seluler yang terpacu enzim yang terjadi setelah proses glikolisis dan bersama-sama merupakan pusat dari sekitar 500 reaksi metabolisme yang terjadi di dalam sel. Lintasan katabolisme akan menuju pada lintasan ini dengan membawa molekul kecil untuk diiris guna menghasilkan energi. Sedangkan lintasan anabolisme merupakan lintasan yang bercabang keluar dari lintasan ini dengan penyediaan substrat senyawa karbon untuk keperluan biosintesis. Daur PCA Krebs atau siklus Krebs. Asetil CoA berikatan dengan asam oksaloasetat membentuk asam sitrat. Itulah mengapa siklus Krebs biasa disebut siklus asam sitrat. Asam sitrat diubah menjadi asam isositrat. Asam isositrat diubah menjadi alfa-ketoglutarat. Reaksi ini disertai pelepasan CO2 dan pembentukan NADH. Asam alfa-ketoglutarat diubah menjadi suksinil CoA yang memiliki 4 atom C. Reaksi ini juga disertai pelepasan CO2 dan pembentukan NADH. Suksinil CoA yang terbentuk diubah menjadi asam suksinat. Reaksi ini menghasilkan GTP. Selanjutnya GTP diubah menjadi ATP. Lalu asam suksinat diubah menjadi asam fumarat disertai pembentukan FADH2. Asam fumarat yang terbentuk diberi tambahan air agar berubah menjadi asam malat. Asam malat diubah menjadi asam oksaloasetat kembali disertai pembentukan NADH. Daur glioksilat. Molekul asetil CoA yang pertama berkondensasi dengan oksaloasetat membentuk asam nitrat. Asam sitrat selanjutnya secara bertahap diubah menjadi asam isositrat. Enzim isositral liase mengkatalisis perubahan isositrat menjadi suksinat dan glioksilat. Reaksi glioksilat dengan molekul asetil CoA yang kedua menghasilkan malat dan selanjutnya malat diubah menjadi oksaloasetat. Di dalam mitokondria suksinat diubah menjadi malat dan pada akhirnya di dalam sitosol malat diubah menjadi fosfoenol pirufat melalui oksaloasetat untuk digunakan dalam pembentukan glukosa baru. Transfer elektron. Rantai transfer elektron adalah tahapan reaksi dari reaksi respirasi aerob. Transfer elektron sering disebut juga sistem rantai respirasi atau sistem oksidasi. Terminal transfer elektron berlangsung pada kristal membran dalam mitokondria. Molekul yang berperan penting dalam reaksi ini adalah NADH dan FADH2 yang dihasilkan pada reaksi glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Selain itu, molekul lain yang juga berperan adalah molekul oksigen, koenzim Q atau ubiquinon, sitokrom B, sitokrom C, dan sitokrom A. Ini contoh gambar siklus Krebs. Fosforilasi oksidatif adalah sistem dalam mitokondria yang memasangkan respirasi dengan proses pembentukan intermediat berenergi tinggi ATP. Sistem ini memungkinkan organisme aerob menangkap energi bebas dari substrat respiratorik dalam jumlah lebih besar dibanding organisme anaerob. Masuknya metabolit ke dalam mitokondria. Mitokondria adalah tempat di mana proses respirasi pada makhluk hidup berlangsung. Respirasi merupakan proses katabolisme untuk menghasilkan energi atau tenaga bagi berlangsungnya proses hidup.
Peran utama mitokondria adalah sebagai pabrik energi sel yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Di dalam mitokondria, sebagian besar peristiwa penangkapan energi berlangsung. Selanjutnya, dari proses ini, karbon dioksida dan air yang telah terbentuk dibagi menjadi reaksi glikolisis, reaksi antar atau dekarboksilase oksidatif, siklus Krebs, dan transfer elektron. Sekian presentasi dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.